Selamat malam pemirsa Duta TV, jumpa kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, ketika seseorang yang punya kreativitas tinggi dan masuk ke dunia entrepreneurship, maka yang akan dia lihat adalah peluang. Meskipun mungkin berada pada kondisi yang secara hitung-hitungan, secara kondisi itu sangat tidak memungkinkan. Anda bayangkan Kalimantan Selatan, khususnya mungkin di kota Banjarmasin, Banjarbaru, bukan penghasil bunga hias, dalam arti bunga indah yang bisa dijadikan karangan bunga. Tetapi ada sosok anak muda yang justru menjadikan kendala atau hal-hal yang tidak mungkin ini menjadi sebuah peluang. Bersama saya sudah hadir Nurul Istiqomah atau orang memanggilnya Mbak Iis. Beliau adalah owner dari Lumiere Florist. Selamat malam. Selamat malam Bu Diana. Senang mendengar anak muda yang punya passion luar biasa. Apalagi itu tadi mengambil challenge sesuatu yang tidak biasa ya. Iya. Oke, pemirsa, saya dan Mbak Iis insya Allah dalam keadaan sehat. Kami minta izin untuk membuka masker agar obrolan kita lebih clear mungkin ya. Kita buka maskernya dulu ya. Sudah sampai vaksin 2 kan? Ya, sudah. Jadi tinggal nunggu booster ya. Oke. Iya. Baik, Mbak Iis, florist atau kalau boleh diceritakan, florist itu kan bukan bunga hias hidup ya, tetapi bunga-bunga yang memang dirangkai untuk sebuah rangkaian bunga seperti itu ya. Lumiere Florist, awal mula berdiri dan idenya kepikiran dari mana sih? Ya, jadi waktu itu kita mulai di tahun 2013. Berawal dari cerita saya dan calon suami saya waktu itu. Masih si Ayang gitu masih. Ya. Oke. LDR kan ya, dia kuliah di Jakarta dan saya di sini. Mungkin di Jakarta saat itu sangat mudah menemukan buket bunga, sedap malam, mawar gitu ya. Mudah ke Rawa Belong aja jadi gitu ya. Iya betul. Jadi setiap saya main ke sana tuh dikasih atau enggak romantis. Kasih romantis. Oke. Habis itu atau enggak dia yang main ke sini dia bawa gitu. Sampai di momen saya ulang tahun dia pengen kirimkan. Iya. Tapi kok nggak ada ya di Banjarmasin, susah banget saya mau kirim. Dia kirimlah dari sana. Adanya bunga mawar protolan ya kalau di sini. Oke. Iya, yang ibu-ibu gitu ya. Habis itu dia datang ke sini. Saya ulang tahun, dikirimin dari sana. Akhirnya karena dia pakai paket ekspedisi kan, sampai ke sini itu rusak gitu. Dari di situ niatnya dapat tapi bunganya nggak indah ya. Iya gitu. betul. Jadi dari situ kita baca, oh ini ada suatu masalah di Banjarmasin itu tidak ada. Tidak ada rangkaian bunga, gift bunga. Akhirnya gimana kalau misalkan kamu buka di Banjarmasin. Jadi peluang usaha. Jadi peluang usaha. Semakin berjalan kita pelajari, kita cari kebunnya, kita coba kirim. Kemudian nyari di Banjarmasin Kalimantan Selatan nggak ada nih yang nggak ada yang kecil di pot gitu kan ya, cuman masih berakar dan itu kondisi bunganya nggak terlalu bagus. Artinya kalau itu dijadikan bisnis sumbernya dari sini agak sulit. Karena kualitasnya tidak bisa nih gitu. Jauh berbeda dengan kualitas yang kita dapat dari kebun Malang langsung atau enggak kita dari Bandung gitu. Karena mungkin nggak bisa tumbuh di sini ya. Memang bagusnya tumbuh di sana, akhirnya kita coba kirim. Kita coba kirim dan saat itu juga sambil cari store-nya di mana ya yang memungkinkan untuk buka store ini. Karena modal yang begitu kecil saat modalnya itu. Berapa? Waktu itu kita cuma datangkan bunga itu dengan nilai 400.000. 400.000 itu jadi berapa bunga dan berapa jenis? Enggak sampai 100 tangkai. Cuman satu jenis waktu itu berani coba. Apa itu? Mawar. Aster. Aster. Karena kan lebih murah ya, mawar kan agak tinggi, nggak berani. Karena memang benar-benar waktu itu masih awal. Kita coba cari toko dan nggak berani juga sewa toko itu yang benar-benar gede gitu. Jadi cuman toko ponsel di daerah Kampung Melayu itu ukurannya 1 meter kali 1,5. Itu yang 2 orang udah
lumayan sesak. Kita gini aja tangan tuh Itu nggak sewa? muat gitu. Itu sewa? Sewa. Oke, berapa sewanya? Sewanya dia kasih waktu itu 6 juta per tahun. 6 juta per tahun. Oke, baik. Sangat Berani ya kecil, ambil itu iya. ya. Oke. Berani. Habis itu sambil karena saya kerja dan suami juga Kerja di kantoran. kerja di kantoran. Oke. Kemudian kita nabung untuk bayar sewa itu dan cicil saat itu. Oke. Cuman yang beli bunga tadi kan harus cash dengan 400.000 itu kita transfer lah ke kebun, berani kirim ke sini. Oke. Sambil jalan, jadi hanya 2 kemungkinan jual bunga itu. Kalau nggak layu ya laku. Oke, bisnis bunga ternyata 2 Iya. pemirsa, kalau nggak layu ya laku. Baik. Betul. Oke. Jadi banyak kan layunya awal-awal. Karena kita Tapi nggak down, banyak layu. enggak, kita coba terus karena ada penyemangat 1-2 orang pelanggan yang tertarik, Oke, walaupun kalau ada beli 1 1-2 tangkai ya, 1-2 gitu kan. langganan berarti yang Iya. lain juga bisa jadi ya. Iya. Oke. Jadi kita tanya terus, kalian mau beli bunga untuk apa? Buat kasih orang. Pasti rata-rata kebanyakan itu buat kasih orang. Oh, Oke. berarti bunga ini sebenarnya tahun berapa? buat hadiah. 2013. 2013 Iya. mungkin dunia sosial media belum seperti sekarang juga ya. Belum. Oke. Ya, jadi masih belajar waktu itu gimana ya cara pakai Instagram gitu-gitu. Bisa nggak ya kita promosinya lewat Instagram? Habis itu benar-benar kita pelajari setiap hari, ternyata bunga ini justru diperlukan untuk ngasih orang. Malahan beda sama rencana awal kita yang kayaknya ini bakal dijadiin hiasan di rumah. Oke. Gitu. Kayak yang di daerah-daerah dingin itu selalu Iya, ada bunga basah, betul. bunga hidup gitu ya. Oke. Jadi ternyata ini harus Jadi kita gift. kaitkan dengan momen Oke. seperti ulang tahun. Kemudian sambil berjalan kita dapat tanggal itu yang benar-benar tanggal bagus, ternyata Hari Ibu tanggal 22 Desember. Nah, di situ pada pelanggan datang antri. Bahkan saya sendiri belum siap stoknya. Oh, ternyata buat Hari Ibu. Oh iya ya, menarik juga. Artinya gitu. kalender event harus dipegang Betul. ya. Oke, baik. Jadi harus selalu berkaitan dengan event. Habis itu udah sambil berjalan kayaknya kita dengan toko yang sekecil ini tuh kayaknya nggak muat gitu. Kita coba cari yang lebih gede lagi. Oke. Masih sewa. Akhirnya kita cari ruko gitu. Berapa kali pindah-pindah tempat karena mencari tempat yang cocok Oke. untuk usaha kita. Akhirnya pindah ke Kayu Tangi. Kemudian berlanjut lagi pernah di Duta Mall juga. Oke, jadi bikin yang agak gedean di Iya, mall gitu ya. di mall. Tapi ada cerita menarik di Duta Mall itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Awal mula kan karena memang kita lihat oh rame ya pengunjung Duta Mall ini, kok sering antri gitu kan, parkiran sering padat. Tapi ternyata justru florist tidak cocok Oke. di situ. Jadi lebih baik di kecil tapi tujuannya pas, orang juga mudah nyarinya Iya, ya. karena balik lagi ternyata pembeli ini beli bunga untuk momen. Saat cuman jalan-jalan di mall tidak ada momen dia tidak beli, Oke, gitu. baik. Ini menjadi menarik pemirsa ketika tadi Mbak Is katakan bahwa modalnya cuma 400 dan keberanian kalau saya Iya, melihat keberanian. Nah, ketika 2013 akhirnya memutuskan, itu sang kekasih itu sudah jadi suami dong? Belum. Oh belum, Belum. jadi sendiri di usaha sendiri Iya. berarti. Oke. Nah, keberanian apa yang dipunyai oleh Mbak Is sehingga mengatakan bahwa oke, saya akan sesuai saran tadi, oke saya akan mencoba bisnis ini. Apakah Anda memang kuliahnya di background bisnis atau ada keluarga yang memang backgroundnya bisnis atau seperti apa? Kalau kuliah saya saat itu ekonomi. Oke, sesuai aja lah ya. Iya. gitu ya. Kalau background bisnis keluarga ada orang tua. Jadi Orang tua pengusaha? iya, pengusaha buku saat itu. Cuman memang saat saya masih sekolah itu terjadi penurunan dari orang tua. Jadi dari situ saya belajar. Oh, tapi stimulus untuk menjadi pengusaha dari orang tua? Iya, Oke. saya belajar dari situ. Oh ternyata usaha ini memang benar-benar akan Naik turun. naik turun gitu. Nah itu modal 400.000 dari mana duitnya? Dari tabungan. Sendiri? Iya, Nggak disupport orang tua? enggak ada. Orang tua orang kan ada yang mengatakan begini, iyalah sekarang kamu berhasil karena difasilitasi orang tua. Iya. Kan tadi dikatakan pengusaha walaupun sudah mulai menurun. Apakah ada fasilitas orang tua sehingga sampai sekarang? Tidak. Oh tidak, jadi Iya. merintis sendiri? Iya, benar-benar saya dan
calon suami saat itu benar-benar berdua. Kita berdua secara finansial dan juga ide-ide itu cuman berdua gitu. Untuk sistem dan lain sebagainya disiapkan seperti apa? Manual dulu? Manual dulu. Ada pekerja? Berapa pekerja di awal? Masih berani satu sampai berjalan itu nanti akhirnya di bulan Februari karena ada momen Valentine baru saya siapin beberapa orang. Ketika momen artinya judulnya ke gift, bukan bunga potong yang kita simpan sendiri, untuk pengharum ruang. Betul. Kan kalau di daerah Jawa mungkin yang penghasil bunga seperti itu ya, orang beli sedap malam, orang beli mawar untuk dirangkai sendiri. Kalau ini kan dirangkaikan. Punya keahlian memang merangkai bunga atau belajar saat itu? Saat itu masih belajar sendiri, sambil berjalan saya cari ada training atau kursusnya waktu itu dan saya beranikan berangkat ke Jakarta untuk ikut training itu. Jadi tahun 2014 baru saya ngikut training, sebelumnya itu dari 2013 sampai setahun berjalan masih belajar sendiri. Baik. Berapa bulan akhirnya usaha ini bisa stabil atau berapa tahun? Stabil di tahun pertama itu sudah berasa stabilnya. Jadi kebutuhan untuk saya mendatangkan bunga itu menyesuaikan dengan permintaan. Ketika permintaan lumayan. Artinya open PO ya semua rata-rata ya? Iya. Karena kirimnya lumayan mudah, ikut pesawat langsung sampai. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu yang agak lama untuk pengiriman. Jadi setiap ada permintaan baru kita datangkan sesuai dengan kebutuhan. Paling tidak H-1 ya berarti. Iya. Kendalanya hanya di karyawan biasanya, gitu. Karena saya tidak bisa menebak dalam 1 bulan ini akan stabilkah, cukupkah saya untuk membayar dari awal itu. Karyawan. Jadi terkadang itu pertimbangan untuk merekrut staff dengan jumlah sekian. Kira-kira cukup nggak, misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekarang memang sudah benar-benar stabil, sudah bisa dipertimbangkan itu sampai 2-3 tahun pertama. Baik, pemirsa, untuk memulai sebuah bisnis atau menjadi sosok startup seperti Mbak Iis pastinya diperlukan banyak ilmu. Kalau tadi kita dengar itu learning by doing sekali Mbak Iis, tetapi pada akhirnya bagaimana dia membekali dirinya untuk betul-betul menjadi pengusaha, pastinya ada proses belajar tadi seperti pada akhirnya harus ikut kursus untuk merangkai bunga dan manajerialnya pasti juga harus diatur ya ketika ada on off seperti itu. Kita akan ngobrol lagi masih dengan Mbak Iis terkait bagaimana sebetulnya persiapan untuk menjadi seorang startup yang berhasil. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itulah prinsip yang biasanya harus dipegang oleh para pengusaha, baik yang startup atau yang baru mulai maupun mereka yang sudah berkibar. Tadi dikatakan dari ceritanya Mbak Iis bagaimana memulai sebuah bisnis. Satu, ketika bisnis bunga potong, kita katakan bunga potong ini, bunga hias yang tidak berakar ini, tidak ada sumbernya ada di sini. Kegelapan ini dalam tanda kutip dijadikan peluang malah ya untuk mendatangkan dan akhirnya bisa diamankan dengan proses pengiriman cepat dan lain sebagainya ya. Baik, ini menjadi menarik ketika ada supporting secara modal, ternyata modal sendiri. Supporting membina atau menata manajemen juga sendiri, learning by doing semuanya. Tapi bagaimana kan dari 2013 sampai sekarang 2022, itu artinya sudah hampir 9 tahun. Ya. 9 tahun dan alhamdulillah tambah eksis, berkibar di mana-mana cabangnya, bahkan orang Banua, orang Banjar ini sudah bisa membuka store-nya di Jakarta. Iya, betul. Ini berani-berani nih ya menawar di sana. Oke, baik. Sebelum kita bicara omset besar yang saat ini sudah didapatkan, sebetulnya
ada nggak up down-nya yang dirasakan oleh Mbak Iis? Pernah nggak merasa wah ini stop aja deh gitu loh kan, karena pasti tantangannya besar Betul. dengan kondisi ini. Seperti apa untuk memotivasi diri dan tetap jalan akhirnya di jalur ini? Kita yakini kalau memang seorang entrepreneur atau pengusaha itu harus selalu mengusahakan apa yang lagi dijalankan. Jadi saat ada penurunan, ya kita harus berinovasi lagi, lebih kritis lagi. Apa nih yang kurang? Harus apa nih yang kita lakukan? Seperti misalkan sudahkah marketing kita lancar? Sudahkah kita mengiklankan? Atau misalkan sudah mengedukasi masyarakatkah? Yang kita jual ini fungsinya untuk apa, seperti itu. Jadi tidak untuk yang benar-benar down atau merasa menyerah itu tidak pernah. Malah jadi tapi kebentur-kebentur iya juga. Iya. Jadi pernah busuk berapa persen yang paling parah begitu kan tadi bunga itu katanya bisnis bunga potong 2 aja, kalau nggak layu ya laku gitu. Nah, ketika layunya paling parah tuh berapa persen? Bisa sampai 100 sampai 200 tangkai. Nangis juga ya. Ya. Tapi kita belajar. Oh berarti ini lagi ada penurunan, kita bisa kurangi untuk stoknya. Karena tapi nggak bisa dibikin teknologi misalkan dibekukan gitu. Sekarang untungnya 2 tahun belakang itu sudah ada bunga kering. Jadi kita bisa jual kembali bunga kering itu karena trennya sudah mulai 2 tahun. Artinya yang sebelum layu ini langsung di oven. Betul. Atau di apa ya? Enggak, memang disimpan. Jadi dia jadi bunga kering. Di matahari aja gitu, angin-angin ya, gitu. lagi ada tren-tren rustic gitu. Nah, dari mulai 2 tahun belakangan ini selalu bisa difungsikan kembali. Jadi nggak jadi sampah benar-benar ya. kita buang gitu. Ya. Dari pengalaman Mbak Iis memasuki dunia usaha, lah background secara pendidikan kebetulan di ekonomi, orang tua pengusaha dengan bisnis berbeda gitu kan. Sebetulnya dari pengalaman 9 tahun meniti atau memasuki dunia entrepreneur ini, yang paling penting di dalam menurut Mbak Iis yang harus di-share kepada teman-teman untuk menjadi pengusaha, apalagi ini pengusaha muda, apa yang harus diperlukan? Tim. Kalau saya pegang, tim adalah bagian penting dari usaha. Teamwork ya. Teamwork. Jadi apalagi dengan tim yang solid, itu semua akan berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang pemimpin, kita bagaimana mengedukasi kepada tim untuk bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing dan itu saling membantu gitu, saling berkaitan. Termasuk jadi mencari peluang-peluang dan lain-lain ya. Iya, saya selalu tanamkan kalau dengan tim yang penting bukan hanya saya di sini tapi kita semua gitu. Jadi selain saya memikirkan bagaimana pengelolaan stok, manajemen finance dan segala macam, itu tim saya penting di situ. Karena saya bergerak di bidang jasa. Gitu. Jadi baik. Tim artinya modal, pemirsa. Kadang-kadang kita berpikir modal itu hanya uang ya. Iya, betul. Ternyata SDM. Saling supportnya, dan hal-hal lain termasuk adalah networking menjadi penting. Tim saat ini totally berapa? Termasuk kan store ada di mana saja? Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta. Ini yang agak-agak luar biasa nih, berani ke Jakarta. Nanti kita bicarakan yang terakhir ini. Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta. Totally tim untuk florist saja berapa? Karena saya ada banyak ini ya, dibagi-bagi. Florist. Totally sekarang tuh usahanya apa saja? Saya ada florist. Kemudian buah. Ada di bidang perhiasan juga. Perhiasan berlian emas atau perhiasan emas, dan juga ada rotan. Rotan tuh keranjangnya atau keranjang dan semua yang dari hasil rotan jadi ya, jadi. Jadi. Jadi art rotan yang diartkan. Baik. Kenapa akhirnya Anda berpikir diversifikasi itu? Tadinya kan florist, lalu bergerak ke buah online ya, beli buah online, lalu bergerak juga tadi artnya dari rotan,
dan emas. Ini agak jauh nih. Iya ya. Kalau nih 3 nih mungkin masih nyambung Masih ya. nyambung. Oke. Ini gimana ceritanya? Kalau dari floris kan pertama, kemudian ke buah karena memang permintaan pelanggan. Jadi banyak yang minta. Itu tahun ke berapa masuk ke buah? Tahun 2016. Oke, 3 tahun setelah floris ya, 3 jalan tahun ya. setelah floris jalan, karena permintaan Permintaan dan tingginya peluang pastinya ya, melihatnya. ada peluang juga kita coba. Oke. Akhirnya digandeng lah bunga dan buah ini, dan di situ biasanya kita memerlukan rotan. Jadi kita produksi sendiri rotannya. Oke, jadi kalau dalam rangkaian Ya. ada bunganya, ada buahnya, ada kemasannya. Betul. Jadi itu semua menjadi sebuah usaha satu-satu ya. Ya, kita Oke. branding masing-masing. Kalau rotan apa? Rotan memang apa namanya ya? Namanya, ya. Supplier rotan Kalimantan. Oke. Ya, jadi kita produksi rotan. Awalnya fungsinya memang untuk hampers, kemudian kita kembangkan kayak laundry misalnya atau tudung saji gitu-gitu yang tidak ada hubungannya juga dengan hampers. Itu sambil berjalan dan ada pengembangan. Oke, jadi di situ. pemenuhan untuk stok internal, Iya, tapi betul. akhirnya menjadi peluang usaha. Iya. Ini kecerdasan dalam melihat peluang itu, apakah Anda sendiri atau ada yang supporting? Tadi kekasih yang sudah jadi suami, Iya, sudah. sudah. itu berarti sudah satu visi yang sama ya? Iya. Jadi berdua untuk Berdua, memikirkan ini. benar-benar Orang tua berdua. ikut? Enggak. Oh enggak, jadi ini full adalah keluarga kecil Anda untuk membangun usaha ini? Iya. Oke. Dari ide kita berdua, biasanya kita jalan sama-sama gitu. Kemudian yang emas tadi, biasanya banyak pelanggan bunga itu yang minta dirangkaikan bunga dengan emas batang. Yang kita tahu misalkan antam. Oke. Saat itu kan biasanya pelanggannya bawa sendiri antam atau enggak misalkan anting, gelang gitu-gitu. Oh, kenapa enggak kita bikin sendiri yang agak beda? Oke. Akhirnya saya bikin itu emas batang yang bisa digrafir sama wajah. Oke. Jadi lebih personal untuk Tapi aman. gift-nya. Tapi aman kan Aman. ketika menggrafir ada emas-emas yang keluar gitu. Iya. Itu dikembalikan. Ketimbang enggak. Ya Oke, gitu. Jadi baik. inovasinya di situ. Artinya ketika satu mendiversifikasi menjadi 4, semua sebetulnya ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Artinya kalau tidak terjual kepada orang pun dipakai menjadi package dari gift itu. Iya, Oke. setiap momen emas tadi pun juga sambil berjalan kita loketnya kita taruhlah di floris juga. Oke. Jadi yang benar-benar pelanggan itu lihat, oh ini emasnya ada tulisan happy birthday misalkan atau selamat Yang Idul menggrafir Fitri. ini siapa? Ada ini Oh, produksiannya. artinya emas itu sudah digrafir dengan berbagai momen. Ya, Silahkan pilih gitu. ya. Tergantung saya minta desain gitu. Oke, baik. Yang sebenarnya Kepikirannya kenapa sampai ke emas? pelanggan Ya selain pelanggan datang, Iya, itu iya, terus, iya. terus akhirnya membuat yang berbeda itu apa yang ada dalam pikiran Anda? Karena lebih ke personal ya. Maksudnya kalau Oke. misalkan kita kasih nama, gimana ya kalau di emas dikasih nama sendiri itu mungkin lebih berkesan. Oke. Dan nggak Apalagi ada dijual ya? foto gitu. yang Jadinya simpan. Jadinya disimpan bener. Karena Oke. buat gift kan ya. Oke, Jadi bisa simpan. engagement mungkin ya bisa Betul. juga. Oke, baik. Engagement. Anda berdua jadi menarik. Ini suaminya nggak ada ya, kalau ada kita panggil juga. Oke, baik. Sekarang kalau kita lihat secara omset, ya kan? Secara omset satu-satu deh. Bunganya, buahnya, tadi art keranjangnya dengan apa namanya? Emasnya itu Wah. omset seperti apa? Atau digabung? Oh digabung. Oke, sebelum kita bicara berani memasuki Jakarta ini. Oke, mungkin bunga dulu ya, bunga Oke, aja ya, bunga aja ya. Oke. Kalau bunga terakhir yang kan biasanya dari staf ya laporannya. Bulan terakhir kan Februari ada di 300 300 jutaan. 300 jutaan. Omset. Omset, Total, omset, bruto ya, berarti iya, bruto ya. betul. Bersih-bersihnya, marginnya Wah, itu rahasia ya. Tetapi oke lah ya Oke. gitu loh. Oke, dengan sekarang total karyawan semua hampir berapa? 40 semua. Dengan semua cabang Semua sampai ini? ke Jakarta. Oke, baik. Ya, jadi menariknya ini saya kalau flashback belakang ya, bahkan keluarga sendiri itu sempat mempertanyakan bisnis floris ini. Ngapain gitu Iya, emang ada yang beli gitu pertanyaannya, emang ada yang beli. Oke. Jadi 9 tahun ini memang nggak mudah gitu, sampai saya dan suami di titik sebesar ini. Oke, baik. Dulunya yang
dipertanyakan, bahkan hanya sambilan Iya, karena betul. Anda berdua masing-masing bekerja ya. ya. Oke. Dan baik. memang lebih kepada masyarakat belum tahu fungsinya ini untuk apa. Oke. Jadi di situ PR-nya waktu itu benar-benar harus belajar bagaimana mempackage-nya supaya menarik di mata orang. Baik, Gitu. supaya menarik di mata orang dan ketika awalnya adalah sebagai usaha sambilan untuk tambahan dari usaha, bukan usaha, dari pekerjaannya, penghasilan tetap dengan bekerja pada orang lain, ada usaha sambilan melakukan tadi floris, buah dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya Mbak Is memutuskan untuk full untuk mengurusi usaha ini. Kita akan kembali sesaat lagi sambil kita akan obrolkan mengapa keputusannya itu. Kita masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, kunci kesuksesan sebuah bisnis adalah fokus. Nah, kita ingin dengar nih Mbak Iis, kita tahu bahwa awalnya adalah usaha sambilan. Iya betul. Lalu akhirnya Anda memutuskan untuk fokus. Fokus itu apakah memang Anda melepas hal lainnya dan fokus di sini sambil mengembangkan atau seperti apa? Ya, jadi saat itu memang posisinya saya dan suami masih bekerja. Oke. Akhirnya diputuskan saya resign Oke. untuk fokus karena sayang untuk kalau kita sambil. Anda, Gitu. Anda kan kerja di perbankan nih, Iya. mungkin orang tua keberatan nggak ketika Keberatan. Anda? Iya. Oke. Kontra tuh. Iya. Iya. Berapa tahun bekerja di perbankan? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Memutuskan untuk resign. Ya, jadi kan kalau orang tua biasanya Tapi kan bayangan duitnya udah kelihatan ya, lebih gede dari atau masih on off waktu itu? masih on off dan Oke. karena ada trauma dari orang tua ya masalah bisnis, jadi Oke. kayak mending cari aman deh gitu. Cari sesuatu yang tetap, ngapain harus keluar gitu Iya ya? betul. Oke. Tapi tekad yang kuat saya dan suami atas izin suami juga untuk resign dan memang harus fokus di usaha ini karena gini, suami saya bilang di bawah kita ada 10 karyawan yang Waktu di awal. Oke. waktu itu yang Bergantung. kepada kita. Kalau misalkan kita tidak fokus, bagaimana mereka bersepuluh ini gitu. Karena mereka udah ikut jatuh bangun Iya. ya. Oke. Akhirnya saya dulu nih yang berani untuk resign, sambil berjalan juga suami kayaknya juga harus berdua nih kepalanya. Jadi semakin jalan semakin besar, kayaknya Oke. saya memang merasa harus ada Partner. ya keterlibatan suami juga. Kontra juga tuh suami Oke. resign karena kan sudah saat itu kerjanya sudah cukup gitu. Kerja di sudah mana waktu di itu? kantor pajak. Waduh. Orang tuanya pasti ngamuk gitu ya. Iya. Oke. Keluarga ngamuk dan memang sempat dipertanyakan bisnis floris kami ini oleh keluarga gitu. Oke. Kenapa memutuskan untuk resign dua-duanya? Tapi hari ini terjawab. Anda Betul. berdua menjadi couplepreneur jadinya ya, couplepreneur, dan ketika pasangan saling menunjang ini memang menjadi kunci sukses lainnya. Oke, tetapi kan setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Betul. Apakah Anda berdua merasa konsekuensi itu sudah tertutup dengan berkembangnya usaha dan mungkin ada hal-hal baru lagi yang akhirnya bisa diciptakan? Tertutup. Oke, Alhamdulillah. terutama soal materi ya. Oke. Dan juga selain itu networking. Networking, Gitu yang oke. benar-benar saya rasa kita nggak akan dapat. Jadi berbagi tugasnya di situ Iya. ya. Cara networking Anda dan cara pengembangan yang dilakukan tadi, kalau berkembang usahanya kan diversifikasi dari tadinya bunga menjadi tambah buah supaya Berjalan. giftnya ada buahnya. Iya. Lalu jadi ditambah dengan emas, kemasannya dan lain Iya. sebagainya. Oke, itu Pelengkap berdasarkan dari usahanya. Iya. Nah, sekarang networkingnya tadi dikatakan bahwa yang membeli produk Anda itu adalah momen. Ketika Betul. ada momen dan pastinya orang yang mampu. Nah, itu bagaimana Anda membina networking itu? Sementara Anda juga masih terlihat kinyis-kinyis, masih muda. Masih muda. Oke. Iya benar. Jadi pelanggan saya bisa dibilang ini ya,
rata-rata Oke. lebih tua dari saya. Lebih mature ya. Sisi keuangannya mantap lah ya gitu lah. Oke. Ya, jadi dulunya sempat saya dan suami bisa dibilang tidak menunjukkan diri Oke. gitu. Tapi akhirnya sambil berjalan, oh pelanggan kita ini harus benar-benar kita treat gitu. Oke. Karena ini bukan pelanggan yang biasa ternyata. Di Banjarmasin itu bisa dibilang ini orang-orang yang luar biasa gitu. Oke. Jadi akhirnya saya beranikan diri untuk saya memang ingin mengenal lebih personal lagi kepada pelanggan-pelanggan saya ini. Oke. Sampailah di titik yang sekarang dan saya merasakan ada perbedaan gitu. Oke, baik. Cara mengenal lebih dekat dengan melakukan networking yang touchly gitu ya, Iya. lebih ketemu, lebih kenal. Itu caranya seperti apa? Kehadiran saya di store juga berpengaruh. Biasanya saya Oke. ketemu langsung. Say hello Say gitu. hello. Oke. Pernah mendatangi ke tempatnya, ke rumahnya dan lain sebagainya? Kecuali ada dekorasi biasanya saya langsung turun. Oke. Tapi kalau sekedar untuk kasih rangkaian, biasa diwakilkan sama staff. Dan kita rangkaikan spesial juga untuk pelanggan tersebut. Karena kita pasti tahu nih momen spesialnya mereka. Kan dari orderan yang terlihat, akhirnya kita juga siapkan suatu hadiah untuk mereka secara personal dari saya. Artinya ada pesanan orang, ada spesial dari Mbak Is dan dan Lumiere juga. dan brand gitu Iya, ya. dan brand. Oke, itu biasanya kena ya gitu. Nomor-nomor pelanggan di invite atau di ini sendiri juga dilakukan itu seperti itu. Saya lebih ke Instagram. Kalau Oke. untuk WA saya sebenarnya kurang berani juga secara Takut hal-hal yang private ya. Iya. Oke. Jadi lebih ke ini. Akhirnya kan dari situ kita kenal, say thank you, saya ucapin juga momen indah mereka. Dari situ saya mulai kenal satu-satu dan berjalan sudah saya lakukan hampir 9 tahun ini. Ada berasa sih ada Oke, ya, perubahannya. dan saya juga Oke. lebih kenal banyak orang gitu. Oke. Ketika akhirnya Anda berdua memutuskan untuk merambah Jakarta, bukan hal mudah karena di sana sudah banyak pemain besar. Pemain besar dengan brand yang cukup oke. Iya. Jadi di sana Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya itu kan dari pemain biasa sampai pemain besar banyak. Pemain biasa ya Rawabelong dan tempatnya Iya. itu Anda berani memutuskan seperti itu kenapa? Jadi kalau untuk yang Jakarta kita ada sebelum ke sana banyak pertimbangan. Seperti lokasi. Kita cari lokasi, pilih lokasi yang benar-benar di sekitaran itu ada nggak florist. Kemudian kita tunjukin bedanya kita apa dari segi produk. Oke, uniquely dikuatkan. Produk. Oke. Ya. Saya berani bersaing karena produk saya beda seperti Oke. itu. Bedanya apa dengan yang lain? Untuk bunga buah Oke. itu bisa dibilang agak masih sulit di Jakarta. Kemudian kita juga banyak produk-produk flower box itu benar-benar custom sendiri. Oke, yang bunganya satu-satu begitu ya? Ya di box, misalkan pelanggan mau boxnya ada lacinya, ada tingkatnya, apa gimana gitu, kita benar-benar bikin sendiri. Oke. Dan disitulah saya berani. Oke. Ada perbedaan antara florist saya dan juga di sana yang saya pelajari gitu. Ini sudah berapa tahun masuk Jakarta? Jakarta baru November tadi, belum setahun. Ya. Hilalnya seperti apa? Positif atau Positif luar biasa. Positif. Jadi bikin Iya. semangat juga bikin ya. semangat dan Oke. bener ini harus difokusin gitu. Benar-benar kayak nggak salah karena dari situ juga suami saya gini, jumlah penduduk di sana itu berpuluh-puluh kali lipat dari di Banjarmasin. Nggak mungkin kita nggak ada pelanggan di sana. Oke. Seperti itu. Dan Jadi satu, suami itu support system yang luar biasa ya. iya dia lebih Termasuk dia ke pelaku juga teori gitu. ya dia. Oke, baik. Karena memang di dalam bisnis apalagi berpartner tadi couplepreneur itu harus saling support ya. Iya. Anda berada, kalau saya bisa melihat bahwa Anda kan dari titik nol nih sampai sekarang tumbuh seperti sekarang. Ada planning nggak sih? Target-target, oh saya tahun sekian akan begini, tahun sekian itu seperti apa? Ada. Jadi saya dan suami itu nggak pernah berhenti untuk bermimpi. Oke. Jadi seringnya kita ngomong kayak bahkan bisa dibilang saat kita ngomong itu merasa itu hal yang nggak mungkin tapi bisa jadi kejadian besok harinya. Kita pernah ngomong pengen buka di Jakarta tuh waktu awal di tahun-tahun awal kan serasa itu tidak mungkin. Oke. Ternyata kecapaiannya di tahun ke-9.
Suami saya tuh banyak planning yang seperti misalkan pengen floorsnya seluruh Indonesia gitu. Bahkan sampai ke luar negeri dia gitu ngomong. Anda melihatnya seperti apa? Saya tidak meragukan, Oke. tapi tidak juga terlalu berambisi. Biarkan berjalan, biarkan jadi doa. Katanya nggak boleh loh begitu. Oh iya gitu. Kalau Biarkan mantap jadi harus doa, mantap iya, ya. iya. Oke. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Yang ada mau atau mampu. Kalau mau pasti mampu kan, Iya gitu sih. katanya. Karena saya perempuan ya, jadi saya Oke. pikir itu apa gini sudah cukup ya gitu. Beda pikirannya dengan suami saya yang wah, jadi saya itu lebih ngerem gitu. Oke. Mungkin ditahan dulu. Konsep sukses kalian tuh apa sih? Di dalam usaha ini. Kalau kita pengen punya banyak Store tadi. store dan karyawan juga. Oke. Artinya Merasa sukses ketika Oke. yang ikut dengan kita juga terlihat sukses gitu. Gitu. Oke. Jadi Good. lebih kepada peluang kerja. Bagaimana Anda memanage karyawan? Tadi karyawan dijadikan menjadi teamwork, Iya. tim inti, tetapi kan juga tetap ada aturan-aturan ketenagakerjaan yang Ya, ada dikedepankan di situ. Apakah mereka semua menjadi pegawai tetap yang Anda tanggung segala fasilitinya atau seperti apa? Ada yang karyawan tetap dan juga ada yang masih bukan tetap gitu. Tapi kita tidak pernah mempekerjakan freelance. Jadi memang benar-benar direkrut. Oke. Cuman mungkin jenjang karirnya berbeda. Gitu aja. Kalau yang udah lama banget dan saya rasa potensinya bagus, itu bisa jadi karyawan tetap. Oke. Karyawan tetapnya boleh bertumbuh berarti ya? Boleh. Oke, boleh bertumbuh. Nah ini kan Anda punya kemampuan, tidak mungkin dikerjakan sendiri Iya, semuanya. betul. Apalagi dengan cabang yang sudah ada 3. Iya. Artinya Anda merekrut orang yang punya kemampuan art untuk Betul. mendesain. Atau desain awalnya dari Anda lalu mereka tinggal meneruskan atau seperti apa? Untuk produk kita sudah ada standarnya. Oke. Jadi ada tim trainingnya juga. Kalau misalkan kita lihat potensinya ada, layak untuk diterus, lanjut jadi florist, lanjut biasanya. Tapi kalau misalkan terlihat memang ketertarikan atau hasil rangkaiannya agak sulit, mungkin kita carikan dia pekerjaan yang lain yang lebih cocok. Oke, baik. Jadi gitu. Ketika kita bicara bisnis trend, ya, seseorang yang merintis usaha seperti Anda di Kota Banjarmasin, di Kota Banjarbaru atau di Kalsel, itu adalah mungkin usaha pertama. Tetapi begitu terlihat berhasil dan berpeluang, itu pasti akan muncul pesaing-pesaing Anda yang akan melakukan copy paste. Nah, bagaimana Anda dan suami menjaga agar tidak terganggu dengan tumbuhnya persaingan ini? Kita akan kembali, kita masih obrolkan masih dengan Mbak Iis sesaat lagi. Pemirsa, di dalam bisnis kita tidak bisa meniadakan sebuah persaingan. Apakah itu mereka yang bertumbuh dengan konsep dan sektor yang sama, atau mungkin persaingan justru dari hal yang lain, seperti package gift yang lain yang menjadi lebih inovasi dan lain sebagainya. Bagaimana Anda berdua menyikapi ini? Oke. Untuk persaingan dari awal sudah kita dapat ini. Jadi dari staff saya yang tiba-tiba buka. Yes, gitu. itu pasti ya, ada Pasti aja yang ada. begitu. Oke. Awal-awal pasti ada rasa baper pasti ya. Gak nyaman ya, Iya. gitu. Oke. Tapi akhirnya saya belajar dari sini mendewasakan diri bahwa kita fokusnya bukan di situ. Bagaimana sekarang kita untuk selalu berinovasi. Oke, Kita fokus, segmentednya dinaikin. betul. Kita fokuslah ke produk kita sendiri. Dari situ nanti akan terlihatlah perbedaannya dan biarkan pelanggan memilih. Karena sebenarnya justru pesaing itu perlu untuk jadi cambuk untuk kita. Kalau enggak kita akan selalu santai. Yes. Oke, Dan good. santai. Baik, gitu kan. ini menjadi satu poin ketika Anda masih muda dan mengatakan seperti itu. Nah,
bagaimana Anda menjaga inovasi? Tadi Anda katakan fokus saja kepada usaha kita. Kalau mereka namanya followers itu akan ada di belakang ya, nggak pernah ada di depan. Oke, bagaimana Anda terus memperbaiki inovasi Anda? Apakah dengan terus-menerus belajar atau seperti apa? Iya, terus-menerus belajar pasti. Saya selalu senang untuk ikut training gitu. Dan juga saya pastikan selalu katalog-katalog produk saya itu upgrade. Jadi setiap tahunnya bisa diganti agar pelanggan nggak bosan atau banyak pilihan lainnya. Jadi saya tidak pernah berhenti, bahkan sampai di titik sekarang pun saya selalu suka merangkai. Dan ketika saya merangkai itu pasti berbeda. Apa yang sudah sering dirangkai sama staff, yang saya rangkai pastinya akan berbeda, dan ini akan jadi produk baru gitu. Dan staff saya juga hafal kalau misalkan ini kayaknya kalau lagi ngerangkai pasti katalog baru nih. Jadi mereka justru siap-siap untuk belajar lagi gitu. Dan tidak mungkin juga tidak ditransfer knowledge-nya ya. Iya. Tapi ketika udah ditransfer, inovasi lagi ya. Betul. Jadi karena siapa tahu yang ditransfer ini jadi buka sendiri gitu ya. Jadi saya bilang sih mereka sudah hafal gitu. Kalau misalkan ada suatu perubahan itu jangan takut. Misalkan ada perubahan produk atau perubahan aturan, justru itu akan jadi pengembangan buat diri sendiri. Jadi biasanya kan ada yang ngeluh nih atas pengembangan yang terjadi atau perubahan-perubahan dari owner. Itu selalu kita tanamkan bahwa justru perubahan itu yang membuat diri kita menjadi berkembang. Ini menjadi hal yang berbeda. Iya. Kalau boleh share. Tadi Anda katakan bahwa mimpi besarnya itu punya store di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Artinya Anda berdua belum mengatakan bahwa Anda sukses. Masih berproses. Masih berproses. Nah, kalau boleh kita lihat secara prosentase, kesuksesan tadi yang 100%-nya itu adalah ingin berada di mana-mana dan sebagainya. Prosentase saat ini kesuksesan Anda itu udah berapa persen? Kalau dari mimpi yang tadi saya sebutkan ya, bisa dibilang masih belum 50%. Masih start ya. Iya, masih. Tapi kalau luas. dari apa yang Anda dapat secara finansial? Cukup. Sudah cukup. Anda syukuri sebagai cukup ya. Alhamdulillah. Tapi sudah beli mobil mewah dan ini kenapa harus saya tanyakan? Karena di sosial media ataupun juga ini banyak sekali anak muda yang untuk menaikkan levelnya dia melakukan flexing atau konsumsi yang luar biasa. Itu loh untuk mendandani dirinya. Betul. Nah, itu bagaimana dengan Anda dan pasangan Anda? Apakah tertrigger untuk melakukan itu atau pola hidup apa yang Anda lakukan bersama pasangan untuk tetap menjadi pengusaha dan fokus terhadap mimpi itu? Tidak terlalu tertrigger, cukup mengetahui dan cukup melihat. Tapi boleh dong memanjakan. Boleh ya, boleh. Self reward boleh, secukupnya dan semampunya, tidak dipaksakan. Lebih kepada situ. Kalau Anda berdua, tadi kan networking itu penting. Yang mampu membeli produk Anda itu pasti kan juga kalangan tertentu yang mungkin paham terhadap momen, sosio Instagram lah yang kita katakan. Nah, apakah Anda juga menceburkan diri di dalam komunitas-komunitas ini, komunitas sosialita ABCD? Tidak sih, kalau misalkan dalam satu kelompok itu enggak, tapi saya lebih ke terbuka untuk siapa saja. Gitu. Baik, artinya tetap fokusnya di bisnis Anda. Tetap bisnis. Berteman secukupnya begitu. Secukupnya dan saya tahu beliau pelanggan saya. Saya ada saya selalu respect dengan siapapun. Artinya menjaga profesionalisme di situ. Betul. Ya. Baik, nah untuk permodalan, apakah sekarang sudah ada support dari pihak ketiga seperti mungkin perbankan atau pihak lain? Seperti apa? Kalau dulunya ya kita pernah pakai pihak perbankan, cuman 2 tahun dari tahun lalu itu sudah kita stop. Dan suami saya ada rencana untuk mencari investor. Namun di sini kita masih ada perbedaan pendapat. Jadi saya itu merasa benar seperti yang Ibu Diana bilang, bisnis ini seperti membesarkan bayi. Betapa sayangnya saya. Jadi kalau investor kan seolah-olah seperti berbagi. Jadi di situ perasaan saya. Jadi dan suami saya bilang nggak boleh kayak gitu. Kalau makin besar itu harus kayak gitu kan. Jadi kayak iya harus dibagi ya gitu. Tapi kita sepakat bahwa ketika kita sudah memasukkan investor,
perangkatnya harus disiapkan loh, perangkat aturan. Betul. Apakah itu sudah mulai dirintis untuk disiapkan MOU yang tidak merugikan? Jangan sampai nanti pihak sebelah yang akan mendapatkan semua. Masih kita pelajari karena masih berproses juga, suami saya juga masih mempelajari juga. Cuman di situ tadi saya keinget sama kata-kata Bu Diana bahwa seperti bayi yang kita besarkan gitu. Seperti bayi yang kita besarkan. Sudah dibesarkan tapi memang tidak bisa dipungkiri kolaborasi itu menjadi penting untuk menjadi lebih besar lagi. Betul. Terakhir nih Mbak Is, ini ada anak-anak muda yang insya Allah juga menyaksikan obrolan kita. Kita ingin memberikan share-nya bahwa kalau Mbak Is bisa menyimpulkan dari awal perjalanan, sebetulnya ketika ingin memulai sebuah bisnis apapun itu, baik yang terlihat sulit maupun yang sudah copy paste, prinsip apa yang sebetulnya harus ditanamkan atau yang harus diketahui oleh mereka yang kan kadang itu cuma ikut bisnis habis itu baru sebulan mati, gitu loh, karena dia tidak tahan dengan ini. Jadi prinsip apa saja yang harus di share untuk mereka yang akan terjun, khususnya para startup atau para pemula? Baik, fokus itu pasti. Cuman seperti ini, kita sebelum fokus kita pastinya harus memilih bisnis dulu. Pilihlah bisnis yang benar-benar itu ada masalahnya di situ, dan bisnis kita adalah solusinya, seperti itu. Jangan kita misalkan. Jadi nggak boleh ngindarin masalah ya, justru di masalah cari peluang. Cari peluangnya, karena itu berarti yang dibutuhkan oleh calon customer kita. Kalau misalkan kita ikut-ikutan, misalnya lagi ada yang tren atau bisa dibilang kita ikut latah, namanya tren biasanya ada turunnya, ada masanya, Jadi kalau misalkan kita menemukan suatu masalah dan kita di situ bisa memberikan solusi, itu yang akan umurnya lebih panjang. Dari situ nanti kalau kita sudah jalani, bagaimana kita memikirkan inovasi-inovasinya. Kemarin waktu pandemi banyak yang mengeluh seperti itu ya, tapi ada juga yang melihat sebagai peluang. Misalkan seperti bisnis kesehatan, kemudian termasuk buah, obat-obatan. Bunga juga jadi naikin imun ya, dikirimin bunga dengan buah. Iya, jadi seperti itu. Bukan kita menghadapi suatu masalah habis itu kita jadi down atau kita mikir ini nggak mungkin atau pesimis duluan. Tapi dari suatu masalah itu, seperti contohnya yang saya jalani Lumiere, saat ada masalah tidak ada bunga di sini, bukan berarti suami saya berhenti ngasih bunga saat itu, atau enggak misalkan dicari jalan gimana selalu agar justru di sana mudah bunganya. Gitu. Nah jadi tadi pilih bisnisnya, fokus. Yang ketiga ada lagi, apalagi yang harus dipikirkan? Inovasi dan pastinya tekun tadi ya, di fokus itu. Betul. Tekun. Modal dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Mengalir. Baik, Mbak Is, 1 atau 2 menit pesan. Tadi kan fokus dan lain sebagainya itu lebih ke teknis. Betul. Menjalani menjadi sosok seorang Iis dan siapa nama pasangan? Huang I. Iis dan Huang I itu kan enak kalau dilihat sekarang, tapi kan penuh liku ketika menjalaninya. Apa yang ingin dipesankan juga ke anak muda, termasuk adalah mereka yang mungkin sekarang sedang menikmati tren dan gaya hidup saja, tapi Anda terus melesat dengan bisnis Anda, dengan inovasi Anda. Mungkin Anda ingin sampaikan sesuatu untuk memotivasi teman-teman yang saat ini masih bingung mau ngapain, mau gimana, dan selalu menyalahkan kondisi COVID-19 ini, pandemi ini. Ya, jadi di sini anak muda ya, anak muda itu harusnya penuh dengan semangat, penuh dengan ide, penuh dengan kreativitas, tidak membatasi diri untuk itu. Jadi sangat luas. Kalian anak muda masih bisa mengeksplor itu lebih luas lagi, tidak terbatas umur, tidak terbatas teknologi sekarang. Itulah yang harus digali. Kalau misalkan kita berpikir untuk selalu konsumtif tapi tidak produktif, sepertinya bukan anak muda yang positif, gitu. Dan pada akhirnya akan gigit jari ketika semua orang sudah terbang untuk menuju suksesnya. Sebelum terlambat, mulailah di saat muda ini. Gitu. Terima kasih Mbak Is untuk sharingnya. Dan para startup atau mungkin yang sekarang sedang kepikiran, ternyata kalau yang saya cerna dari obrolan dengan Mbak Is yang masih muda ini,
Tapi walaupun dia mengatakan ya paling masih di bawah 50% suksesnya, tetapi memang sukses itu bertahap. Tidak Betul. mungkin kita raih secara keseluruhan, dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu menjadi menarik. Bertanggung jawab terhadap pilihan kalau sudah memilih fokus, karena di dunia ini cuma ada dua, antara mau ya kan dan mampu. Jadi kalau kita mau, insya Allah Karena ada akan jalan. mampu ya. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya mampu saja tidak mau, selesai. Oke, baik. Dan Indonesia khususnya itu sangat memerlukan para anak muda yang punya kreativitas. Dia mau terjun ke dunia entrepreneurship, apapun yang menjadi pilihannya. Betul. Karena dengan mencintai, ini kan berarti mencintai nih. Ya. Akhirnya ketika kita mencintai pilihan Pekerjaan, kita, maka jalannya akan menjadi luar biasa seperti Mbak Nurul Istiqomah atau Mbak Iis dengan suami. Salam untuk suami. Iya. Mudah-mudahan banyak contoh couplepreneur yang sukses, tapi juga tetap bertanggung jawab terhadap kesuksesannya. Dan kita berharap mudah-mudahan dari Kalsel ada Mbak Iis dengan pasangannya untuk bisa sukses sampai merambah ke ibu kota dan kota-kota lain yang kita doakan mimpinya untuk di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ada Lumiere Floris. Kongrat ya Mbak Iis, terima kasih. Selamat malam dan sukses selalu. Iya. Pemirsa, Bincang Bisnis akan kembali pada episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema dan narasumber yang luar biasa yang akan kita hadirkan untuk Anda. Saya Diana Rosianti, selamat malam.